Pernah lihat gambar Nabi nggak? Nggak pernah. Nabi Muhammad Nggak pernah. Patungnya nggak pernah. Nggak. Tujuannya apa maksudnya? Nggak tahu. Apa jangan-jangan tujuannya Nabi supaya beliau tidak dikultuskan bahkan ketika beliau nggak ada? Bisa jadi. Terjadi. Nah, karena apa? Jangan kenang aku sebagai fisik ini. Jangan kenang aku sebagai wujud ini, tetapi kenang aku sebagai ajaranku. Artinya yang kita butuhkan kan pengetahuan. Karena pengetahuan yang bisa kita masukkan ke sini. Kita bahkan pengetahuan yang mencerahkan pun kita nggak boleh kultuskan. Karena pengetahuan akan terus berkembang. Apa yang kita sebut benar sekarang suatu ketika akan berkembang. Nah, jadi tubuh fisik yang tidak abadi pun jangan dikultuskan. Kenapa? Karena guru-guru yang tercerahkan, kalau gurunya tercerahkan, dia bisa melihat Tuhan di mana-mana, betul nggak? Ya. Kemanapun engkau menghadap, disitulah wajah Tuhan. Dan benar-benar dia bisa melihat Tuhan di mana-mana. Lalu dia suruh orang itu menyembah dirinya. Apa tidak sama dengan menyuruh Tuhan dalam diri orang itu menyembah dirinya? Kebayang nggak Mas Hendra? Oke. Betapa jumawanya kita. Iya. Betapa jumawanya kita di hadapan dia. Gitu. Ya, kita memang hormat boleh. Hormat kepada orang tua boleh. Kepada guru-guru boleh. Tetapi tidak menjadikannya, menuhankannya. Sama dengan di Bali. Gitu. Tuhan itu dimanusiakan. Sehingga dia berwujud dewa-dewa yang dipatungkan. Tapi jangan mendewakan manusia. Ajarannya demikian. Tuhan boleh dimanusiakan, tapi manusia jangan dituhankan. Dewa itu div itu cahaya. Cahaya itu boleh diwujudkan seperti manusia, dipersonifikasikan, tapi jangan pernah mendewakan manusia. Ajarannya demikian. Karena ketika mendewakan manusia, sebenarnya situasi itu sedang menggoda si manusia itu sendiri. Entah yang menjadi guru, pejabat, apapun itu. Begitu didewakan, dia sebenarnya ditempatkan di tempat yang paling tinggi untuk kemudian dijatuhkan oleh alam ini. Makanya, nabinya orang Hindu di Bali itu, yang menyebut beliau sebagai Resi Wiyasa. Atau Abiyasa. Jadi artinya apa? Biasa-biasa aja. Gitu ya maksudnya. Itu pesan makna di Bali itu menurut saya gitu. Biasa. Jadi menjadi biasa-biasa saja. Karena apa? Tidak ada satupun orang yang lebih tinggi nilainya dari di hadapan orang lain. Karena semuanya sama penting. Semut pun penting bagi kita. Di kisah Mahabharata itu, Arjuna tiba-tiba batal ingin berperang. Karena dia berkata kepada Sri Krishna, sumber kebenaran dalam ajaran itu. Bagaimana mungkin saya menghadapi para guru saya? Ada Resi Drona, ada Paman Salya, ada kakek Bisma yang agung. Jadi ada guru, ada kakek, ada saudara-saudaranya di situ. Bagaimana mungkin saya melawan mereka yang saya hormati? Apa kata Krishna? Di hadapan perang ini, tidak ada urusan seperti itu. Yang ada di sini adalah pertempuran antara para kesatria yang mempertahankan kebenaran. Gitu. Nah, dalam hal seperti itu, dia tidak mungkin mengatakan Arjuna dilarang untuk mengatakan kamu menggunakan ilmu yang kau dapatkan dari Guru Drona untuk memerangi Guru Drona. Nggak ada diajarkan demikian. Nah, justru artinya apa? Inilah kamu pakaikan momen dalam tanda petik. Jadikan momen bahwa apa? Seorang guru pun harus sadar bahwa seorang murid bisa melebihi kemampuannya. Dengan demikian, dia tetap hormat kepada Resi Bisma terhadap Drona, tetapi dalam segi keilmuan harus membuktikan bahwa ilmu itu bisa berkembang, melebihi. Misalnya, Guru Drona kan belajarnya kepada Resi Parasurama. Tapi Arjuna kan belajarnya banyak. Jadi, seorang murid itu bisa belajar lebih luas daripada seorang guru. Apakah layak kemudian guru merasa dirinya jauh lebih pintar daripada muridnya yang akan terus berkembang gitu. Sehingga hormat dalam tanda petik sebagai pernah diberikan pengetahuan boleh, tapi mengputuskan bahwa dia selalu lebih tinggi atau apalagi gurunya sendiri mengatakan aku lebih hebat dari semua murid-muridku, nah ini berbahaya. Ya. Guru yang berhasil adalah guru yang mampu mengantarkan muridnya jauh melampaui dirinya. Ya, nah.
perdebatan tentu penting ya, penting. Karena dalam ilmu filsafat itu kan perdebatan penting. Pertanyakanlah segala hal sehingga kamu menemukan kebenaran. Tapi kalau kita sibuk mencari kesalahan, kita tidak ketemu kebenaran, yang dicari kesalahan. Nah, anggaplah seseorang pergi ke pasar, disuruh kamu cari di sana cari tomat ya. Tapi kemudian dia sibuk nyari mangga. Selain tomat yang dia cari, dapat nggak dia tomat? Nggak dapat. Jadi kalau orang mencari kebenaran tapi sibuk mencari kesalahan, dia nggak ketemu kebenaran. Nah, perdebatan itu untuk mencari celah-celah di mana kebenaran itu bisa dimasukkan. Tentu yang dicari juga celah kesalahan. Kesalahan yang bisa dibenahi. Nah, misalnya cerita-cerita tentang tadi keturunan gitu. Nah, boleh nggak orang mengaku keturunan si A, si B, si C? Boleh. Boleh. Tetapi contoh nih, turun itu kan artinya, keturunan artinya diwariskan. Diwariskan. Gitu. Misalnya Mas Hendra adalah keturunan dari bapak di rumah dan ibu. Wajar. Karena ada yang diturunkan. Nah, pertanyaan saya sekarang Mas Hendra. Kita ini sebagai percikan jiwa, kita keturunan Tuhan nggak? Iya. Tapi boleh nggak kita menyebut diri kita Tuhan sebelum kita benar-benar seperti sifat-sifat Tuhan? Nggak boleh. Jadi sebelum kita benar-benar bersifat seperti Tuhan, nggak mungkin kita menyebut diri kita sebagai keturunan Tuhan. Kalau kita nggak benar-benar bersifat seperti Nabi, mengaku keturunannya, itu misalnya, dengan sifat yang buruk, yang salah kemudian siapa? Kebayang Mas Hendra? Iya, oke. Jadi kalau kita mengaku keturunan Tuhan, pasti kita memiliki sifat seperti Tuhan. Tapi kalau sifat kita buruk, mengaku keturunan Tuhan, orang akan mengatakan, jangan-jangan kamu keturunan setan. Itu misalnya. Gitu. Bukan keturunan Tuhan, tapi malah keturunan hantu. Gitu, nah, hal yang sama terjadi. Misalnya saya keturunan pendeta ini, gitu misalnya saya katakan. Siapa misalnya Resi Wiasa. Saya keturunan Resi Wiasa. Tapi kemampuan saya jauh di bawah, jauh bahkan tidak ada sedikit pun menyamai. Sifat juga tidak menyamai. Lalu ketika saya mengaku, orang percaya nggak? Nah, walaupun saya dibuatkan sertifikat bahwa secara resmi saya keturunan ini, nggak ada gunanya sertifikat seperti itu. Karena orang hanya akan melihat apa yang dilihat dari apa yang kita tunjukkan. Kan kita nggak bisa melihat apa yang tidak ditunjukkan. Jadi kalau kita mengaku diri kita keturunan si A, si B, tunjukkan bahwa kita memang yang namanya keturunan. Ini kayaknya nih diturunkan dari pohon mangga. Mana itu? Ini kan pohon kelapa kok dikira bilang turunan mangga. Siapa sih yang percaya pohon kelapa itu keturunan mangga? Kan nggak ada yang percaya gitu. Siapa yang percaya bahwa bunga melati itu adalah keturunan dari bunga anggrek? Nggak ada itu. Bagus jawabannya. Iya. Keturunan bunga anggrek ya seperti anggrek. Persis. Walaupun beda sedikit, ada modifikasi warna-warni, oke lah. Gitu. Nggak mungkin gitu. Wah ini kita bilang ini bunga rafflesia ini baunya kok mirip. Jangan-jangan bunga rafflesia ini keturunan mawar ya, baunya sudah beda, bentuknya berbeda, nggak mungkin. Jadi boleh mengaku keturunan siapapun gitu, asal buktikan, jangan sampai menjatuhkan nama leluhur.